Saya tidak tahu secara medis, tetapi sebetulnya itu bukan penyelesaian yang paling efektif. Saudara tahu kalau saluran air itu sudah buntu, ya toh, pokoknya apa air iso, ya buntunya ini harus diblokno. Saluran nafasnya penuh dengan lendir, paru-parunya infeksi. Terus dikasih oksigen, dan nyedotnya piye, saudara? Jadi itu yang harus dikeluarkan, paru-parunya harus disembuhkan. Sehingga ketika mendengar seperti itu, orang makin wangu lagi. Wah, mati rekoso. Saya tidak sedang menakut-nakuti, saudara ya. Tetapi itu yang muncul. Tapi tetap perhatikan ayat ini, pegangan saudara, tidak ditimpa murka. Karena ayat itu berkata, baik kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mati atau hidup, kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang penting, tidak ditimpa murka. Kalau ada yang kena corona lalu meninggal, dia bersama dengan Tuhan. Dan saya juga harap ayat ini jangan dipegang secara ekstrim. Berarti hidup atau mati aku bersama dengan Tuhan loh. Ayo dablek wae. Nek mati yo mati, nek ora. Ya nek untuk saudara sendiri tidak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang sudah jengkel, saudara, nasdem gitu. Wis nek mati kok, urip kok. Tapi dhewean ya aja ngejak wong. Kemarin ada satu ibu-ibu sudah tua, umurnya berapa? 80 lebih. Mau renovasi rumah. Terhenti karena corona. Lalu akhirnya encim ini orang sabar, saudara. Mentari corona orang barbar. Ngotot renovasi rumah. Anak mantu cucu bareng aja. Soalnya ngundang tukang-tukang, kita tidak tahu kondisinya. Lebih baik menghindar. Tapi ngotot harus jadi. Karena corona dalam 2 hari meninggal. 2 hari. Saya tidak tahu agamanya. Saya tidak tahu dia percaya Tuhan Yesus atau tidak. Tetapi kita 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10 pegang. Tidak ditimpa murka. Amin. Kalau toh sampai kita kena, ada yang kena, saya sebut, jangan kita ada. Kalau toh ada yang kena, tidak dalam kondisi dimurkai Tuhan. Ya sudah waktunya. Terus ayat yang ketiga, 3 Yohanes ayat 2. 3 Yohanes itu cuma satu pasal. Sebelum Yudas, Wahyu paling belakang, di depannya Yudas, lalu surat Yohanes yang ketiga, ayat 2. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada banyak orang pakai kata-kata yang istilahnya itu cuma basa-basi, saudara. Bagaimana kondisi Anda? Saya baik-baik saja.
Tetapi ada orang lain yang kalimatnya berbeda. Bagaimana kondisi Anda? Saya merasa baik-baik saja. Ini dua kalimat yang berbeda, saudara. Saya baik-baik saja dengan saya merasa baik-baik saja. Bedanya apa? Saya pernah beberapa kali menyaksikan kepada saudara ketika saya bersaksi sembuh dari sesuatu atau apa, tidak lama kemudian diserang lagi. Ingat ya, saya pernah gitu. Saudara, saya harus berhati-hati. Setiap kali saya bersaksi sudah lepas dari aman. 3-4 hari kemudian nyerang saya lagi. Baik-baik saja. Hari ini kita bisa berkata, saya baik-baik saja. Ya, hari Jumat kemarin kami kontrol dokter rutin, dokter keluarga. Baik-baik, paru-paru baik, jantung baik, wah sehat. Ya, saudara-saudara, selesai dari dokter, Sabtunya, Jumat malam, lalu Sabtunya, tiba-tiba orang enak kaget, buruk juga, sesek, hampek. Saudara, pertama baik-baik saja. Lalu tiba-tiba, aduh kok ini? Biasanya kita langsung kemudian, apalagi kalau seperti saya seperti ini, saudara ya, panik kan. Ya kok barang PAP orang apa kok sakit kok ini? Aduh kok? Itu kalau baik-baik saja, lalu mengalami sesuatu, bisa sekarang aku tidak baik. Tapi kalau merasa baik-baik saja, berbeda. Saudara, kita percaya Tuhan menjamah, lalu kemudian kita rasa kayak kambuh lagi, kayak sesuatu yang menimpa kita lagi. Kalau kita hanya baik-baik saja secara umum, maka kita jadi shock, saudara. Kita jadi panik, loh. Wah, kayaknya apa-apa kok orang foto kok saya gini, ini kenapa? Ada yang tidak beres. Ya atau yang sudah. Saya pernah bertobat di depan saudara mengatakan, dulu saya kalau ada orang yang dipanggil Tuhan meninggal, pertanyaan saya pertama adalah, loro apa? Sakit apa? Tapi kemudian saya bertobat, karena kematian itu sebetulnya bukan masalah sakit atau tidak sakit. Kematian itu adalah masalah kita sudah waktunya dipanggil Gusti. Bisa sakit, bisa tidak sakit. Pak David, dosen kami, saudara-saudara, ketika kita hari Selasa itu mengadakan mesga, Pak David sempat mengikuti. Mesga itu sampai kurang lebih jam 8 ya, katakan masih mengikuti. Ternyata jam 8 lebih, tidak sampai jam 9 dipanggil Tuhan. Saya berita kaget, Ibu Gembala sampai mengalir sungai Bengawan Solonya. Aduh, Pak David tadi baru mengikuti mesga loh. Serangan jantung. Kondisi kita setiap saat bisa berubah, saudara. Apalagi dalam kondisi seperti pandemi ini. Kondisi manusia bisa berubah. Tetapi kalau kita punya pegangan iman yang kuat, saudara, baik-baik atau tidak baik-baik bukan tergantung kondisi kesehatan tubuh kita.
Kita baca ulang ayat 2 tadi ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Kalau manusia batiniah kita selalu bersama dengan Tuhan, kondisi roh kita baik, merasa baik karena punya hubungan dengan Tuhan. Ketika tubuh mengalami sesuatu yang tidak baik, maka jiwa kita tetap merasa baik-baik saja. Jadi yang paling penting adalah manusia batiniahnya, iman kita. Saudara, sehingga ketika hari ini kita mengatakan saya merasa baik-baik saja, lalu 2 hari kemudian kita diserang penyakit, atau kita tiba-tiba jatuh kepleset. Orang tanya, loh kok sakit? Loh kok kepleset? Sudah tidak baik-baik ya? Secara kondisi saudara akan berkata, ya aku sudah tidak baik-baik lagi, sudah jatuh, sudah sakit. Tetapi kalau saudara punya dasar iman bahwa itu hanya fisik, tetapi di hadapan Tuhan saya tetap mengalami damai sejahtera, tidak tertimpa hukuman, tidak tertimpa apa, maka kita akan selalu berkata, saya merasa baik-baik saja. Dan kalau itu terjadi saudara, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dalam masa pandemi ini mari kita beriman. Saya merasa baik-baik saja, sama seperti jiwa saya baik di hadapan Tuhan. Maka saudara tidak akan gelisah, saudara tidak akan takut. Saudara dan saudara akan tetap menjaga hidup saudara. Jadi jangan ekstrim saudara. Wah, Pak Paulus sudah berkata jangan takut. Jangan takut berarti kayak jangkrik mata terus ya. Jangan saudara. Karena apa? Tuhan juga berkata kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita mengasihi keluarga kita sama seperti diri kita sendiri. Jadi kita jaga keluarga kita sama seperti kita menjaga diri kita sendiri. Saling menjaga. Jadi kalau kita mengikuti aturan-aturan dalam kondisi pandemi ini sesuai dengan standar kesehatan, bukan berarti kita takut. Kita kadang-kadang kan sangat gampang untuk dibombong, saudara tahu ya, dibombong ya. Dia kayak corona, siapa wedi, tak terapa tuh, orang wedi aku. Wedi kayak corona, orang gelem salaman, siapa wedi, orang. Wah, salaman ranggulan. Bukan itu ya. Tapi kita menjaga, mengasihi diri. Karena kita tahu masuknya ini karena virus. Virusnya begini-begini. Oh, berarti harus dijaga. Tadi firman Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga itu bisa dalam kondisi roh, tetapi juga mengikuti berjaga secara fisik sudah. Wes ngerti ngene rel itu sediluk mana dilewati kereta. Kita berjaga-jaga enggak? Berjaga-jaga, saudara. Palang pintu sudah kita bawa motor. Palang pintu ini separuh, separuh. Kadang-kadang juga kita berjaga-jaga sekalipun cuma separuh ditutup, kini separuh berarti aku bisa lewat ini, terus separuh lewat kono. Ndelok keretane jek waduh. Masuk. Ya nek pas sudah, nek gak macet.
Macet. Nek saudara nyeret kereta sih puji Tuhan. Kuatirnya naik keseret kereta itu loh. Nah, pada waktu itu saudara, saya baru mau menjelaskan, kita bukan waktunya show of force, pamer kekuatan. Tetapi hari-hari ini waktunya kita show of wisdom, pamer hikmat. Ya, pamer hikmat. Kemarin ada editor TV, salah satu TV apa? Metro ya? Metro. Dikabarkan bunuh diri juga. Cinta segitiga ternyata. Ya, dia sudah punya calon, katanya mau tahun depan ya menikah. Tapi punya teman dekat. Tidak tahu persoalannya. Sudah tulis surat katanya ya. Nek aku ora ono piye? Ngomong. Nggak nulis surat, ngomong. Bunuh diri. Ternyata setelah dihisap saudara, dia minum cairan tertentu yang membuat orang adrenalinnya jadi terus susah nekat. Saudara. Ternyata untuk bunuh diri itu, saudara, manusia normal tidak mungkin melakukan, kecuali sudah putus asa, tidak punya harapan, lalu diminumi sesuatu yang membuat dia tidak takut bahaya. Jadi sudah tidak normal lagi orang bunuh diri. Ini waktunya kita show of wisdom, pakai akal sehat, berjaga-jaga. Bukan waktunya nekat, ekstrem. Dibom-bom sidik, wah. Di grup-grup yang saya ikuti sudah banyak saudara yang ngomong-ngomong. Masa orang wani ibadah harus dibuka loh. Terus saya buka beberapa Facebook dari beberapa teman, tidak semua saudara. Ini yang hebat-hebat itu dalam tanda petik. Saya perhatikan tidak ada yang pakai masker dalam gereja. Padahal saya membaca secara medis, saudara. Kalau kita omong biasa, dropletnya itu biasa. Tapi kalau kita sedang beribadah, menyanyi, itu apalagi menyanyinya semangat, saudara. Biasanya haleluya, haleluya. Mereka tambah kuat sih. Orang nganggu, berjaga-jaga. Mereka berkata, Tuhan lebih besar dari corona. Kita temanya kan itu. Tapi yang baik, saudara, yang pakai hikmat. Firman Tuhan berkata, berjaga-jaga. Amin. 2 Korintus 6 atau lebih dulu saudara, 2 Korintus 12. Jadi hari ini baru dasar dulu saudara ya. Baru nanti kita lihat kok Tuhan izinkan corona ini maksudnya apa. Nanti pelan-pelan saudara, saya tidak mau cepat-cepat habis nanti saudara wargen ya, tidak bisa menikmati enaknya makanan. Ada 6 poin nanti. Kenapa Tuhan izinkan corona? Itu untuk apa? Tapi kita dasar dulu, basic dulu. 2 Korintus 12 ayat 9.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Paulus kena penyakit, seperti dikocok duri dalam daging oleh utusan iblis. Corona ini pasti ada yang menggerakkan saudara. Jelas bukan Tuhan. Tuhan memang buka kesempatan, oke, tanda zaman buka plak. Seperti Ayub itu ya. Iblis keliling lihat Ayub. Wah, kok beribadah. Lalu ketika dia datang menghadap Tuhan, hati-hati saudara, sampai sekarang iblis masih bisa naik turun menghadap Tuhan. Jadi jangan kalah sama iblis. Kita nggak bisa naik turun menghadap Tuhan, memang ke surganya. Tapi kan kita bisa terus punya hubungan dengan Tuhan, punya persekutuan. Iblis itu bisa naik, lalu tanya. Tuhan justru yang tanya, kamu lihat Ayub hambaku? Iya Tuhan, dia pasti beriman. Oh, lindungi terus kok. Coba lindunganmu lepas. Pasti. Tuhan kata, oke. Anaknya mati. Dunyone mutai. Ya. Dan akhirnya Ayub sakit. Tapi Tuhan berkata, tak lepas ya, silakan, tapi nyawanya milikku oleh Tuhan. Itu kita sudah. Utusan iblis. Corona diizinkan oleh Tuhan. Lalu kita berdoa, Paulus berdoa sampai berapa kali saudara? 3 kali. Tapi doanya Paulus orang didengar, bukan didengar, krungu terus diomongin ya. Tapi jawaban Tuhan tidak seperti yang diminta oleh Rasul Paulus. Ada 3 kali loh. Tapi Paulus berkata, Tuhan berkata, tapi kasih karuniaku cukup bagi kita. Kita berdoa supaya pandemi cepat selesai. Tapi kalau toh utusan iblis itu masih berkeliaran, saudara, kita pegang ayat. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ya, pertama kita tidak sedang dimurkai. Ya, kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita merasa baik-baik. Apapun kondisinya tetap merasa baik. Orang katut. Ya. Yang keempat, sekalipun doa kita belum didengar, pandemi cepat hilang, harayanya. Tambah kita dengar sekarang itu makin sempurna berkembang biaknya udara. Dulu bisa keliling udara. Saya sampai menjamin saudara tidak perlu takut, ini tidak kayak flu-flu yang lain. Dia cuma bisa penuh, jatuh, mati. Orang iso miber-miber kemana-mana bernambah. Belakangan kita lihat, karena makin lama makin kayak kita saudara ya, makin hari turunan manusia itu kan makin apik saudara ya. Sehingga kalau ada pernikahan, ada istilah memperbaiki keturunan. Katanya sekarang droplet itu bisa karena droplet itu orang yang gede, orang yang cilik. Bahkan seperti asap, saudara, saya pernah melihat gambaran asap itu rokok. Ada 10 orang jejer, lalu rokokan. Asapnya itu bisa sampai orang yang ke-15. Sekalipun utusan iblis itu masih keliaran, tapi pegang yang keempat, kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara dan saya.
Itu beban apa kok beban? Pegangan kita, basic kita. Kita jangan marah, saudara. Hati-hati. Saya pernah menyinggung bersungut-sungut ya. Orang Israel tidak masuk tanah Kanaan karena bersungut-sungut. Bahkan kapan itu saya singgung Musa ya, terakhir Musa itu menghadapi orang gablek-gablek jutaan itu. Terpengaruh, saudara. Terakhir ketika mereka marah-marah karena tidak ada air, lalu ngomong lagi apa? Tidak lebih enak di Mesir, kamu bawa kita supaya mati kelaparan, mati kehausan. Nah, Musa terpengaruh, saudara. Terakhirnya dia harusnya ngomong sama batu itu, gunung batu atau batu gunung, hei, keluar air. Tapi karena dia sudah terpengaruh sama kondisi yang ada di sekelilingnya selama 40 tahun. Perhatikan, mungkin saudara dan saya ngomong dah Musa sak sabar wong akhirnya kuat juga. Marah dia, mukul keluar tetap air. Tetapi Tuhan berkata, Musa, kamu enggak ikut masuk tanah-tanah. Di atas gunung Nebo dia meninggal. Tapi tidak dihukum, saudara. Ingat, kemarin kan saya sudah singgung, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya kepada 3 murid itu, turun 2 orang. Yang satu Elia, yang satu Musa. Dia tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan marah. Pandemi, jangan marah. Utusan iblis didoakan gak mirip-mirip, orang minggat-minggat, orang usah ngamuk. Karena kita sudah punya pegangan 4 tadi ya. Lalu menutup hari ini, saudara-saudara, mari kita baca ratapan perjanjian lama. Ratapan itu di belakangnya surat Yeremia. Kalau Alkitab kita zaman kuno itu nutup Yeremia. Sekarang ratapan. Ratapan pasal yang ketiga ayat 32 dan 33. Ratapan 3 ayat 32 dan 33. Atau mulai 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kedaulatan Allah yang dapat menghentikan pandemi corona. Jadi siapa yang bisa menghentikan pandemi ini? Kuasa Tuhan. Namun sampai sekarang tidak menghentikannya. Nah itu loh. Kadang-kadang yang membuat kita, aduh kok piye toh? Andai kata aku yang dari Tuhan itu langsung tak stop. Oh yo, mesti Tuhan. Saya telat makan, Islam mesti Tuhan. Sebetulnya yang punya otoritas kekuasaan corona stop itu siapa? Tuhan. Tuhan ngomong stop, mandek dah. Tapi kok orang, kok tidak? Saudara,
perhatikan kalimat yang saya susun. Kedaulatan Allah yang dapat menghentikan pandemi corona, namun sampai sekarang tidak menghentikannya, adalah kedaulatan yang sama yang memelihara jiwa-jiwa yang ada di dalam Kristus. Allah mengizinkan iblis mengganggu Ayub. Sebetulnya Allah kan bisa stop, tidak bisa iblis stop. Tapi setelah itu Allah tetap punya kedaulatan untuk memelihara Ayub. Jiwanya jangan kok ganggu. Saudara, jadi memang ini tanda akhir zaman. Tuhan harus menggenapi janjinya. Tuhan harus menggenapi nubuatannya. Saudara, jadi Allah itu gak gampang, saudara. Kalimat saya sobat menengah ya. Oh, kita aja sulit kok, saudara. Ketika harus zamannya melakukan A, tapi ketika itu memang zamannya harus dilakukan B gitu. Nah, di dalam B itu bisa anak-anak Tuhan mengalami juga, karena hidupnya bersama. Rasanya kita udah gak hidup, eman-eman itu anak-anakku. Nah, kalau gini kan kita gak bisa percaya pada Tuhan juga. Tuhan tuh mencela-mencela. Karena sudah zamannya, memang ini akhir zaman, dia akan datang kembali. Kalau gak ada ini, dia gak datang-datang. Maka harus. Tetapi ketika itu terjadi, kedaulatannya yang sama membiarkan ini terjadi, dia juga punya kedaulatan melindungi saudara, jiwa saudara, baik-baik saja. Amin. Selalu bersama dengan Tuhan. Sama seperti perumpamaan padi. Ada lalang-lalangnya. Saudara, itu kalau saudara lihat padi di samping itu kan ada kayak apa itu, lebih tinggi dari padinya loh, pohon padinya loh. Nek cilik dijabuti, ya. Itu masih gede, dinyarke. Saya dulu cek teori tok, tapi setelah tinggal di sini baru tahu. Oh, ya. Itu lalang yang gede banget dijabut juga. Karena kalau ini dijabut, padinya takut ambrol. Jadi dinyarke sampai musim panen. Nah, sama seperti itu kedaulatan Allah yang harus ada pandemi seperti ini. Lukas tadi, dia nggak mungkin nyabut, saudara. Itu tanda akhir zaman. Tetapi dia punya kedaulatan yang sama untuk melindungi kita. Amin. Itu loh luar biasanya. Tak terselami nyanyian tadi ya. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Saudara, Tuhan punya kedaulatan sama seperti tadi. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jelas saudara ya, ini dasar kita. Dia yang melukai, tetapi dia juga yang membeban luka kita. Itu ada di dalam kitab Yesaya. Mari kita terus melihat kondisi. Saya sebetulnya dalam doa, Tuhan, aku belum siap khotbah janjiku untuk jemaat mengenai corona. Sementara aku juga berdoa, Tuhan cepat lalukan corona. Ya, sampai satu saat saya berdoa seperti ini, saudara. Wah, ya corona wis selesai, aku rasa khotbah. Percuma khotbah wis bareng.
Saudara, saya sampai berpikir, Tuhan, saya kasih cukup tambah ya, Tuhan. Karena saya pengen corona cepat selesai. Ternyata belum selesai, saudara. Sehingga saya tetap harus menyampaikan kepada saudara. Dan saya harap dengan perpanjangan seperti ini, kita sudah cukup kuat dengan dasar-dasar ini. Dan nanti sambungan kita melihat jadwal lagi, ada beberapa poin kenapa Tuhan mengizinkan apa yang sedang dilakukan Tuhan melalui corona, karena dia di atas corona. Tapi hari ini saudara sudah punya dasar. Saya sangat senang dengan strategi gulat atau olahraga yang banting orang itu apa? Judo ya, judo gulat. Karena apa? Di arena gulat itu saudara sudah dipasang matras. Sehingga ketika pejudo itu banting pejudo yang lain, itu sudah ada matrasnya. Jadi kalau saya mau banting seseorang gitu, harus pakai kasur tebel gitu sebenarnya. Wah, ini tak banting Pak. Tapi jatuhnya di matras. Tuhan itu seperti itu, saudara. Sudah kasih matras kepada kita. Amin. Amin. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau memberi kami pewahyuan sedikit demi sedikit untuk punya sikap yang benar. Kami sadar Tuhan, sadar-sadarnya, sekuat-kuatnya bahwa Engkau ada di atas corona dan Engkau mampu menjaga umat-Mu. Kami tidak sedang mengalami murka Tuhan, karena Engkau tetap bersama kami dan kami bersama Engkau. Berkati jemaat-Mu, baik yang beribadah di rumah-Mu maupun di rumah masing-masing, sehingga firman Tuhan hari ini menjadi dasar yang kuat untuk kami terus bersama dengan Engkau selama apapun kondisi, penderitaan apapun, karena kami ada dikuatkan bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara, kemarin sudah disampaikan di grup jemaat bahwa sesudah ibadah ini saudara dimohon tinggal sebentar untuk menandatangani surat kesepakatan kita. Ya, jadi jangan pulang dulu, kita tutup dulu di dalam doa dan kita akan melanjutkan tugas kita. Lalu untuk hal yang lain, ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dengan pembatasan yang ada. Dan hari ini juga kami harus melaporkan ke Kemenak untuk kepengurusan sementara kita yang berjalan sampai pada saat ini, ya. Belum pembaruannya nanti, baru yang berjalan sampai pada saat ini. Nah saudara, untuk hari Minggu kita ibadah jam 7 pagi, lalu hari Selasa ada Meska besok di tempat Ibu Rebeka jam 6:30, dan hari Kamis ada doa pengerja di tempat ini jam 6:30. Baik, tidak ada hal yang lain. Ada yang berulang tahun yang hadir pagi ini? Iya, Bu Rebeka. Ayo Bu berdiri di depan, ya nanti didoakan dari tempat ini.
Mari semuanya bangkit berdiri, angkat tangan kita untuk Bu Rebeka, kita berdoa khusus buat Bu Rebeka. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini Tuhan, Ibu Rebeka Rabiem sudah ditambahkan usianya oleh Tuhan dengan keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan anugerah-Mu terus menyertai sepanjang tahun ke depan yang akan dilaluinya bersama-sama dengan Engkau. Tetap senantiasa Engkau menuntun langkahnya, Engkau memberkatinya Tuhan, dan Engkau memberi sukacita, penghiburan, damai sejahtera melimpah Tuhan di dalam kehidupannya untuk senantiasa melayani Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Di tengah kesederhanaannya Tuhan, Engkau terus dipermuliakan dengan kesetiaannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlengkapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami, Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Sekalipun kami boleh menghadapi pandemi, tetapi kami melihat Tuhan, campur tangan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang terus memberkati bangsa kami, sehingga bangsa ini tidak terpuruk begitu jauh Tuhan. Bangsa ini masih bisa kokoh berdiri, bangsa ini masih bisa Tuhan mengendalikan perekonomian yang ada, dan semuanya masih terus berjalan Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkati Bapak Wakil Presiden, Bapak Amin Ma'ruf. Berkati para menteri Tuhan. Berkati para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, pamong desa, sampai RT RW, bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, supaya semuanya bersatu padu Tuhan, bersehati Tuhan, bersama-sama melawan pandemi corona ini dengan ketertiban, ketaatan, protokol kesehatan, dan juga berbagai-bagai terobosan yang ada. Bantuan-bantuan dapat tersalur dengan baik sebagaimana yang semestinya Tuhan. Tidak ada tangan-tangan yang kotor, tidak ada mata-mata yang jahat yang berusaha mengambil bagian yang bukan bagiannya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan semuanya dapat tertolong dengan baik. Kami berdoa untuk para korban Tuhan di tengah pandemi ini, baik mereka yang dirawat, baik mereka yang diisolasi, bahkan mereka yang mengisolasi diri secara mandiri. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka dapat bertahan dan meningkatkan imunitas tubuhnya dengan baik, sehingga mereka dapat sempurna sembuh dengan baik dan dapat menjadi kesaksian bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, maupun mereka yang ada di rumah masing-masing di dalam mengikuti YouTube maupun Facebook yang ditayangkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kasih setia-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan dengan kesepakatan yang sudah kami buat bersama. Kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati kami semua. Makan minum yang akan kami terima juga Tuhan jamah dan kuduskan menjadi kuat sehat tubuh kami, sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami dan dapat menikmati damai sejahtera-Mu terus Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terima berkat-Mu, bersama-sama kami mengangkat tangan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.